Awalnya jatuh, terpleset tapi ininya kehantuk lantai. Langsung jari ini nggak bisa bergerak. Saya ini mati lah gitu tangannya ini, nggak bisa bergerak. Nggak mau operasi tadinya, takut gitu kan. Karena kan saya ada diabetes kan. Konsultasi sama dokter Zeki sama dokter Ningsi, waktu itu kan diperiksa gula semua kan. Problem kata gula masih bisa dikontrol. Kita percaya sama dokter aja. Hari ini masuk, besoknya operasi langsung gitu. Sebelum operasi ini nggak bisa angkat gini. Sekarang udah bisa lah pegang kepala. Ini udah bergerak gini lah, udah bisa gini. Udah minggu udah bagus. Ini pun tadi bekas jahitannya bagus kali. Kalau lihat sepintas ya kayak bukan operasi lah gitu. Rasa badannya ini udah fit, udah enak, bagus gitu. Jadi pada pasien ini kita menggunakan teknik operasi MIPO, minimal invasive plate osteosintesis, di mana kita hanya membuat luka yang kecil-kecil, hanya 2 luka insisi kecil, mungkin sekitar 2 cm sampai 3 cm. Kita buat sayatan sekecil itu dengan kita memasukkan implan atau plug and screw-nya itu melalui luka yang kecil. Keuntungannya, lukanya kecil, tentunya skarnya jadi makin kecil, jaringan yang kita rusak juga sedikit, proses penyembuhan lukanya jadi lebih cepat, kemudian rasa nyeri setelah operasi juga akan minimal. Saya Ibu Lili, usia 60. Saya Joni, umur 68 tahun. Awalnya jatuh di dapur, terpleset tapi ininya kehantuk lantai. Langsung jari ini nggak bisa bergerak. Saya ini mati lah gitu tangannya ini, nggak bisa bergerak. Makanya itu saya cepet-cepet pulang. Dikira kan nggak apa-apa gitu. Anak saya panggil tukang urut, tapi sakit, malah nggak bisa tidur. Dia saran dari teman-teman lah ya, bilang ya udah periksa aja ke rumah sakit, mesti di ronsen gitu. Yang dianjurkan berapa dokter, tapi ya katanya dokter tulang yang bagus dokter Zeki. Bawa kemari atau dibawa ke Mandaya ini, dibilang ya nggak bisa, ini mesti operasi. Hasil dari ronsen nggak memungkinkan gitu, mesti operasi. Ini kan belum operasi kan dokter udah kasih tahu kan. Ini kalau nggak operasi, kalau digip aja gitu nggak kuat katanya gitu. Nggak mau operasi tadinya, takut gitu kan. Karena kan saya ada diabetes kan. Konsultasi sama dokter Zeki sama dokter Ningsi, waktu itu kan diperiksa gula semua kan. Problem kata gula masih bisa dikontrol. Ya kita kan terima yang baik aja kan. Kita percaya sama dokter aja. Hari ini masuk, besoknya operasi langsung gitu. Apa itu lama-lama? Ternyata hasilnya bagus. Udah bisa. Dulu nggak bisa gini. Udah minggu udah bagus. Ini pun tadi bekas jahitannya bagus kali. Jadi memang dia pakai alat yang bagus ya. Pakai teknik yang teknologi baru. Akhirnya tuh kalau lu di jahitannya seperti kursi kebeset gitu aja. Kalau lihat sepintas ya kayak bukan operasi lah gitu. Bagus. Dokternya suruh bergerak juga tangannya. Saya gerak-gerak juga lah. Jadi nggak gitu kaku katanya. Biar cepat sembuh juga. Ya saya gerakin aja, nggak apa-apa. Saya kan di rumah masak. Ini tadinya nggak bisa gini. Nggak bisa. Karena udah 2 kali terapi kan. Nah, ini mau ke-3 kali. Lumayan lah, udah bisa lah pegang kepala. Nah, ini udah bergerak gini lah, udah bisa. Bisa gini. Sebelum operasi ini nggak bisa angkat gini. Nggak ada tenaga angkat. Rasa badannya ini udah fit, udah enak, bagus gitu. Jadi pasien ini datang ke IGD, pasien kesakitan, tidak bisa menggerakkan bahunya, jadi pembengkakan. Kita periksa ada suatu fraktur atau patah pada tulang lengan bagian atas di dekat sendi bahu dengan pecahan tulang itu ada sekitar 3. Jadi pada pasien ini kita menggunakan teknik operasi MIPO, minimal invasive plate osteosintesis, di mana kita hanya membuat luka yang kecil-kecil, hanya 2 luka insisi kecil, mungkin sekitar 2 cm sampai 3 cm. Kita buat sayatan sekecil itu dengan kita memasukkan implan atau plug and screw-nya itu melalui luka yang kecil. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita harapkan nanti proses penyembuhan luka
lebih cepat karena kita tidak membuat luka besar. Karena kan pasien ini punya faktor komorbid atau faktor memperberat, yaitu adanya gula atau diabetes mellitus. Keuntungannya, lukanya kecil, tentunya skarnya jadi makin kecil, jaringan yang kita rusak juga sedikit, proses penyembuhan lukanya jadi lebih cepat, kemudian rasa nyeri setelah operasi juga akan minimal. Bagus. Ramah, orangnya Senang baik. dia, senang. Baik orang. Dia kasih terangin ini, kita ngerti gitu. Jadi kita nggak tahu, kita tanya. Buat kita jelas gitu. Terus dia tanya keluhan kita, gimana keluhannya? Apa obatnya? Bagus gak gitu kan? Nah, sampai saya tanya, dok, ini obat minyak gabus ya, Oinawa itu, perlu diminum lagi nggak dok? Nanti saya lihat dulu katanya. Nggak langsung bilang, oh boleh pakai nggak. Susternya memang bagus, sampai susternya ngajarin kita, ini bu, kalau sampai di rumah nggak tahu cara nyuntik insulin, telepon saja katanya. Dia kasih nomor telepon sama kita, bukan apa-apa, maksudnya biar saya bantu nanti gimana cara-cara pakai, karena pertama kali insulin kan awam kan. Kalau kan bagus dong. Pesan saya kalau kayak saya gini, operasi ada sakit diabetes, nggak usah takut. Kita Yang percaya diri aja gitu. Ya udah canggih lah sekarang. Dokter pun makin maju. Ya kan? Ilmunya kan meningkat kan, nggak kayak dulu ya kan. Zaman udah beda ya kan. Kalau saya bilang waktu pertama kali saya ragu-ragu, saya bilang ya nggak usah takut. Sekarang kalau alat sekarang udah canggih kan, udah apalagi saya dengar berita Mandiani udah kayak luar punya rumah sakit ya kan, dari fasilitas kamarnya juga bagus ya kan, makanannya juga bagus kan. Jadi saya bilang lanjut aja operasi, nggak usah takut gitu.